warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Wa qala aidan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan, pimpinan Aisyah Kabupaten Pasuruan, pengurus atau pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Bangil beserta Ortum dan segenap aktivis Muhammadiyah, juga tak lupa para kepala sekolah, para guru, para siswa, para santri dan semuanya saja yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kenikmatan berupa keleluasaan waktu dan pikiran untuk hadir dalam sebuah kegiatan yang baik ini. Untuk pertama-tama adalah silaturahmi, kemudian di samping silaturahmi yang kedua adalah silatul fikri. Silaturahmi itu berarti kita sambung rasa. Kalau silatul fikri itu sambung pikir. Sambung pikir itu berarti saling berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan untuk hadir di sini juga keleluasaan pikiran dan hati yang kita persembahkan untuk hadir pada kegiatan pagi hari ini membawa manfaat baik bagi diri kita masing-masing maupun bagi komunitas kita yang lebih luas, Muhammadiyah maupun umat Islam pada umumnya. Yang kedua, kita juga senantiasa berusaha untuk terus melafalkan dan mencurahkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan tuntunan Rasulullah maka pada hari ini kita bisa merasakan agama yang mulia, yaitu agama Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pengajian pada pagi hari ini berkaitan dengan Ramadan, yaitu tarhib Ramadan. Secara kebahasaan, tarhib maknanya adalah menyambut. Karena itu biasanya kita menyebutnya marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Maka tarhib Ramadan ini mudah-mudahan bisa menjadi pengingat dan sekaligus memberikan kita satu kesiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Saya ingin mengawali dengan sebuah pendapat. Para ulama mengatakan bahwa di dalam semua agama, tentu saja di dalamnya juga Islam, itu selalu terdapat 3 unsur. Unsur yang pertama adalah keyakinan. Unsur yang kedua adalah istilahnya ritual.
Kemudian unsur yang ketiga adalah sosial. Maka kalau kita berislam, ini sering saya sampaikan kepada para mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang yang saya ajar, bahwa Allah sebenarnya sama sekali tidak memaksa, tidak memaksa manusia untuk beragama. Manusia diberikan pilihan, apakah akan beragama atau tidak beragama. Mau beriman atau mau kafir, itu oleh Allah manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Tetapi meskipun diberikan kebebasan untuk memilih, pada saat yang sama Allah juga menjelaskan kepada manusia, bukan hanya kepada umat Islam ya. Karena Al-Quran itu kitab universal, diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi sebenarnya Quran ini boleh dibaca oleh siapa saja, yang petunjuknya juga bisa diambil oleh siapa saja. Di dalam Quran Allah memberikan keterangan, kalau beragama maka akibatnya begini, kalau tidak beragama akibatnya begini. Karena itu ada 3 tadi itu. Yang pertama adalah keyakinan. Begitu kita ini meyakini Islam sebagai agama, maka ada akibatnya. Nah, gitu. Begitu kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau Muhammadar Rasulullah, maka sebenarnya kita sudah mengikatkan diri kepada akibat itu, ya. Jadi sekali lagi, mau beragama atau tidak beragama itu Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Tetapi masing-masing ada akibatnya. Kalau kamu beragama akibatnya begini, kalau tidak beragama akibatnya begini. Karena itu lalu di dalam semua agama selalu terdapat namanya aspek atau unsur pertama, yaitu keyakinan. Tetapi keyakinan itu tidak berhenti di keyakinan. Karena begitu kita meyakini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu berarti ada 2 hal yang kita sampaikan, yang kita ikrarkan. Yang pertama adalah bahwa kita meyakini Allah itu Tuhan kita. Nah, mudah sekali diucapkan. Tetapi keyakinan ini harus punya akibat. Pertama yaitu ritual. Itu aspek kedua dalam agama, yaitu ritual. Ngaku muslim tapi tidak menjalankan ibadah. Itu tidak bisa. Karena itu tadi, ini 3 hal ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keyakinan berarti syahadat, ya. Keyakinan bahwa kita ini memilih Islam sebagai agama dengan bersyahadat Allah sebagai Tuhan kita, Muhammad sebagai Nabi kita, maka begitu kita sudah masuk ke dalam ajaran Islam itu, kita harus melakukan yang disebut dengan ritual. Ritual itu bahasa lainnya ibadah. Ada puasa, ada sholat, ada puasa. Yang ini tidak bisa dirubah. Sholat itu dari zaman ke zaman ya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah sosial. Maknanya adalah bahwa Islam ini agama yang tidak hanya berhenti kepada ngurus manusia sebagai pribadi-pribadi, tapi juga ngurus orang lain atau ngurus masyarakat. Sehingga sekali lagi, kalau kita beragama Islam, maka ada 3 hal, yaitu keyakinan, kemudian ritual, dan unsur atau aspek sosial. Mari kita lihat satu persatu. Begitu kita menyatakan Allah adalah Tuhanku, seberapa jauh kita ini terikat dengan Allah? Saya sering bertanya kepada teman-teman mahasiswa yang menjadi teman-teman diskusi saya. Saya tanya seperti ini. Adakah di antara teman-teman ini yang pernah berdoa? Nah, termasuk yang di sini. Itu. Pertanyaan saya adalah, apakah ada di antara kita di sini yang pernah berdoa?
Pasti pernah. Kekuatan orang Islam itu salah satunya adalah pada doa. Karena doa itu menyatakan bahwa kita percaya kepada Allah. Oke. Saya tanya teman-teman itu, apakah ada di sini yang pernah berdoa? Pernah, Pak? Hampir semuanya pernah berdoa. Kenapa saya sebut hampir? Karena ada yang tidak angkat tangan. Bukan karena dia nggak pernah berdoa, izin gitu. Nah, lalu pertanyaan kedua saya adalah, apakah pernah doa kita itu dikabulkan? Bapak Ibu, pernah doanya dikabulkan? Pernah. Nah, lalu pertanyaan ketiga, pernah nggak doa kita nggak dikabulkan oleh Allah? Pernah. Ya. Tapi pertanyaan keempat biasanya sulit dijawab. Yaitu, jenengan ingat apa tidak? Doa yang dikabulkan itu apa dan kenapa dikabulkan? Situasinya seperti apa? Dan doa yang tidak dikabulkan itu kenapa tidak dikabulkan dalam situasi apa? Biasanya begitu teman-teman mahasiswa di kelas saya tanya begitu, mereka gak iling. Jangan-jangan juga sama yang di sini. Ingat. Nah, oke. Kalau ada yang ingat ini menarik. Doa yang dikabulkan itu kenapa kok dikabulkan? Kira-kira ada situasi apa gitu? Nah, qadarullah satu. Nah, nah, saya ingin mengajukan satu pendapat berkaitan dengan keyakinan dan ritual tadi itu, bahwa ternyata begitu kita ini sudah yakin Allah Tuhan kita, maka nggak usah toleh-toleh. Nah, maka salah satu jawaban kenapa doa kita dikabulkan, jangan-jangan secara tidak sadar kita itu sudah betul-betul pasrah. Yakin bahwa doa ini dikabulkan maka terjadi. Kenapa tidak dikabulkan? Kita sejak doa itu sudah ragu. Koyo ora dikabulno. Ya ora dikabulno tenan kan gitu. Karena firman Allah di dalam Al-Qur'an, ana inda dzanni abdi bi. Aku ini bagaimana kamu nyangka saya. Kalau kalian menyangka aku baik, ya aku jadi baik gitu. Tapi kalau hambaku menyangka aku tidak baik, ya aku jadi tidak baik. Nah, maksudnya begini. Di dalam kehidupan, kita ini sudah menjadi muslim. Sudah yakin dengan agama kita, Islam. Sudah yakin kepada Allah. Tapi jenenge menungso, kadang-kadang ono selipe. Selip itu apa? Kita menghadapi masalah, menghadapi kehidupan, lupa bahwa kita punya Tuhan. Contoh, ini contoh. Saya cerita aja, karena saya juga manusia gitu. Saya cerita pengalaman. Saya dosen. Ya, dosen. Dosen itu apa? Itu bahasa Belanda sebenarnya. Tapi karo wong Jawa, dosen itu dipresetno. Dosen itu singkatannya ngomongnya sak dus, duwe sak sen. Nah, katanya gitu. Ngomongnya wakeh. Lalu saya tahun 2018 sampai 2020 diangkat jadi staf khusus presiden. Saya pindah dari Malang ke Jakarta, kerja di Istana Negara. Kalau saya tanya soal gaji, kira-kira berapa kali lipat gaji saya sebagai dosen dengan staf presiden? 10 kali lipat. 10 kali lipat. Rong tahun. Nah itu, meskipun ya ini cerita. Waktu jadi staf presiden itu, pegawai-pegawai negeri sipil yang ada di sekretariat negara ngomong kepada kami. Mas, seandainya sampai jadi staf presiden itu zaman Presiden SBY, wah fasilitasnya gak karu-karuan. Tapi karena sampai pada zaman ini itu ada pengencangan katanya gitu. Tapi itu pun tetap besar. Begitu 2 tahun, ya berarti pemilu yang lalu itu kan mau selesai, mau kontraknya 2 tahun. Saya itu mikir begini, aku ini balik mulai neng Malang apa piye? Balik dari dosen apa piye? Engko lek balik dari dosen ngomongnya sak dus duwe sak sen. Atau bagaimana? Perang batin saya itu. Kenapa? Karena saya berpikir, apa aku bisa urip dengan gaji? Setelah mengalami gaji besar, terus mulai gaji kecil. Saya sempat begitu. Alhamdulillah, saya disadarkan oleh Allah.
Lah pokok bergantung kepada jabatan. Allah yang punya jabatan, Allah yang punya kekuasaan, Allah yang punya kenyataan. Bismillah, saya balik ke Malang. Tapi saya ceritakan ini bukan, ada teman, sama enggak izin dah cerita kayak gitu. Tidak, karena saya manusia. Yang artinya adalah ada satu situasi dalam kehidupan ini ketika kita lupa bahwa kita ini punya Tuhan. Kadung enak, gaji besar, jabatan tinggi. Pikirannya, aku gak punya jabatan ini, gaji kecil piye. Itu adalah namanya khilaf. Maka saya balik ke Malang dan ternyata ya tetap bisa rezeki Allah datangnya dari berbagai hal. Artinya apa itu tadi? Kalau sudah yakin maka nggak boleh tolak-tolak. Ada teman saya menghadapi satu masalah. Saya konsultasi dengan dia. Masalahnya bukan masalah ya musibah, agak berat. Kebetulan teman saya ini ahli psikologi. Maka dia datang kepada saya ke rumah gitu. Ngomong ngalur ngidul. Dan dia bilang begini, Mas. Masalah ini sampean bisa selesaikan sendiri. Ora usah wong liya. Gitu. Lalu saya tanya, gimana? Kuncinya apa kok sampean yakin bahwa masalah ini bisa saya selesaikan sendiri? Musibah ini bisa saya atasi sendiri. Lalu dia berjalan mendekat ke tembok. Di tembok itu dia senden dengan enak gini. Senden plek pokoknya. Setelah itu dia angkat badannya sedikit ke depan, nyendennya cuma separuh. Dia tanya, Mas, sampai lihat saya nyenden tadi itu. Yang pertama saya senden ke tembok tadi itu plek, full. Yang kedua setengah nyenden, setengah ngadeg. Pertanyaan saya, kata teman saya itu, enak di nyenden sing pertama karo yang kedua. Saya bilang enak yang pertama. Nah itu yang kita nggak sadari, kata dia. Kita senden ke Allah itu separuh, jadi ini ora penak, katanya gitu. Tapi kalau kita senden kepada Allah itu full, semuanya selesai. Karena itu tadi, agama itu satu keyakinan, yang dua ritual. Nah tapi ngaku beragama tapi tidak menjalankan ibadah, ya itu juga tidak bisa disebut sebagai orang beragama. Tiga ini menyatu. Karena itu ibadah Ramadan itu, puasa pada bulan Ramadan itu menarik. Karena di dalamnya ada unsur-unsur sosial. Saya ingin cerita sedikit tentang bagaimana puasa itu mengajari kita untuk tanggung jawab sosial. Tahun 2010 sampai 2015 saya tinggal di Singapura. Untuk sekolah. Itu sekolah S3. Nah, nama kampusnya NUS. NUS itu cara bahasa Jawa cumi-cumi. Tapi NUS itu National University of Singapore. Muslim minoritas di situ. Tapi pada bulan puasa, perkumpulan mahasiswa muslim di kampus itu mengadakan buka bersama. Di tengah-tengah kami berkumpul sambil menunggu buka puasa, ternyata ada satu mahasiswa India dan satu mahasiswa dari Cina yang ikut hadir berbuka puasa. Ternyata dia itu penasaran, mereka berdua ini. Yang dari India cerita, saya ini Hindu. Teman saya banyak sekali yang beragama Islam dan tiap setahun sekali mereka puasa 1 bulan. Saya ini penasaran bagaimana rasanya puasa. Maka saya bertanya kepada organisasi mahasiswa muslim di kampus ini, kapan ada acara buka puasa. Pas nanti acara buka puasa itu saya akan ikut puasa dari pagi sampai buka puasa. Betul, mahasiswa dari India ini menepati janjinya. Begitu diundang oleh teman-teman organisasi mahasiswa muslim di kampus di Singapura itu, lalu dia ikut puasa dari pagi sampai, ya persis orang muslim. Dan dia cerita, saya yang ikut 1 hari saja rasanya nggak kuat, kata dia. Kok ini teman-teman muslim 1 bulan dan kuat melakukannya, itu luar biasa. Lalu dia bertanya kepada seorang temannya yang muslim, kira-kira apa jawaban, apa rahasia sehingga saya yang tidak muslim ini puasa 1 hari saja nggak kuat, kok orang Islam 1 bulan kuat? Jawaban dari mahasiswa yang ditanya itu adalah karena kami punya keyakinan. Tapi yang kedua,
Kami harus melakukan puasa karena di dalam puasa terdapat pelajaran tentang tanggung jawab sosial. Nah, gitu. Wah, mahasiswa dari India ini kaget bukan kepala. Termasuk yang dari Cina itu. Tanggung jawab sosial itu maksudnya gimana? Apa yang kamu rasakan ketika dari pagi tidak makan dan nanti baru pada setelah adzan kita boleh makan? Wah, tadi saya cerita itu, kata yang dari India. Laparnya minta ampun. Enggak kuat. Lalu teman-teman yang muslim mengatakan itu adalah pelajaran tentang tanggung jawab sosial. Kamu bisa makan kapan saja kamu mau kalau lapar. Tapi karena puasa, maka kita tidak boleh makan pada jam-jam tertentu sampai tiba waktunya berbuka. Artinya apa? Kita masih punya harapan saiki luwe, seiso mangan engko. Bayangkan kalau orang itu memang lapar dan gak ada yang dimakan. Sehingga teman yang muslim itu menyatakan kepada mahasiswa dari India, itu adalah pelajaran dari agama kami bahwa kamu harus pernah lapar supaya bisa merasakan orang lain lapar. Zaman sekarang opo sik ono wong gak mangan sego. Kan gitu kira-kira ya. Zaman saya kecil, saya dari Lamongan ya. Tinggal di desa. Zaman saya kecil masih ada makan karak. Karak apa? Sama Pak ya? Karak. Karak diurap terus makan iwak istilahnya di Lamongan itu iwak layang. Kan iwak layang itu pindang itulah itu. Itu sudah luar biasa. Lalu pertanyaan, ada orang bertanya, ya itu kan zaman dulu, apa masih ada orang zaman sekarang nggak bisa makan nasi? Jangan-jangan masih banyak. Maka puasa itu mengajarkan kepada kita tanggung jawab sosial. Ada lagi yang menarik. Di Singapura, di Malaysia, itu kalau bulan puasa, banyak orang berkumpul di masjid untuk buka puasa. Satu ketika, saya diajak oleh dosen saya, kamu ikut saya buka puasa di masjid kami. Nah, itu. Di bagian depan masjid itu ada kursi-kursi begini, di depannya banyak meja, orang makan itu kembul. Satu meja biasanya 6 orang. Kembul. Saya ikut kembul itu. Tapi tiba-tiba dosen saya mengatakan, kamu kok ikut makan di situ? Ke belakang. Akhirnya saya masuk bagian belakang masjid itu. Subhanallah. Ternyata di situ limpahan makanan gak karu-karuan dan mewah semuanya. Saya kayak istilah gak kolu mangan, gitu kayak gak kolu mangan. Karena saking mewahnya makanan yang di situ. Lalu saya berpikir, loh, di depan ada makanan untuk banyak orang. Di belakang ada makanan untuk orang-orang tertentu yang khusus. Profesor saya ini membiarkan saya tertegun. Lalu saya pulang. Besoknya di kampus beliau manggil saya. Kamu tahu apa tujuan saya untuk mengajak kamu makan di tempat masjid itu kemarin? Kenapa aku tidak membiarkan kamu makan bersama orang-orang di depan dan aku panggil ke belakang? Tidak tahu, Prof, saya bilang. Dan beliau mengatakan, supaya kamu tahu bahwa di Singapura itu bulan puasa itu justru konsumsi makanan semakin banyak. Jadi beliau mengatakan, puasa itu kan mengontrol orang makan. Tapi dengan aku ngajak kamu ke bagian belakang masjid, itu berarti 60-an masjid di Singapura itu semuanya seperti ini. Dan kata beliau, berarti pada bulan puasa bukannya jumlah makanan itu berkurang, tapi malah berlimpah. Jadi bar poso tambah lemu. Tapi sekaligus beliau ingin mengajarkan kepada saya bahwa kamu lihat ketimpangan sosial itu banyak. Tapi ternyata pada bulan puasa pelajarannya itu supaya kita bisa merasakan lapar. Benar lapar pada siang hari. Tapi begitu Allahu Akbar balas dendam. Koyok ramangan saulan. Jadi pelajaran ini luar biasa. Lalu ada penelitian Bapak Ibu. Tahun 2012. Saya ikut sebuah konferensi tentang agama dan teknologi di Manila, di Filipina sana. Saya presentasi, tapi sebelum kami waktu itu para mahasiswa S3 presentasi, ada profesor dari Taiwan yang presentasi. Menariknya beliau itu presentasi tentang
cara orang belanja di dunia. Maksudnya itu kira-kira begini. Ternyata orang belanja itu tidak disebabkan karena betul-betul lapar perutnya. Tapi sing luwe matane. Jenengan lek belanja beto tulisan apa mboten? Betul nggih? Betul. Tapi apa yang kita bawa pulang itu apakah persis seperti tulisan ini? Kira-kira berkurang atau mengembang? Jenengan piyambak sing ngaku nggih. Berarti kula enten koncone. Kata profesor dari Taiwan ini, beliau melakukan penelitian, ternyata orang belanja itu 60% yang dia beli itu tidak dipakai. Nganggur di jero kulkas. Kinten-kinten jenengan ngoten apa mboten? Lah kok Taiwan kok ngerti sampai kene. Berarti yang disampaikan oleh profesor dari Taiwan itu adalah sebuah gejala universal. Manusia itu semuanya begitu. Belum aja koyok-koyok ngentekno. Ternyata begitu 2 minggu lho kok wis bosok. Bayeme bosok. Apa macam-macam lah itu. Maka Ramadan itu sebenarnya mengajarkan tanggung jawab sosial bahwa iya kita ini ya kadang-kadang saya ini sering perjalanan jauh. Bawa sopir, bawa keluarga. Saya sudah bilang kepada sopir, nanti kita makan. Nanti kita makan. Sepanjang perjalanan, misalnya dari Lamongan ke Ponorogo atau dari Ponorogo ke Malang. Ngomong nanti makan itu sejak dari Ponorogo. Ternyata betul-betul makan itu di Singosari. Kenapa? Si ojo. Sampai teman saya itu bilang begini, lah iya, awak dhewe iki golek mangan. Duwite sing digawe tuku ono. Kok ya cek angele. Ngenteni sing cocok. Tapi refleksinya itu adalah bayangkan kalau orang itu lapar, nyari udah nggak ada yang dipakai. Nah gitu loh. Jadi pelajarannya itu begitu. Awak dhewe iki arep mangan teko Ponorogo sampai Surabaya. Wis niat makan tuh dari Madiun. Gresik baru makan. Karena apa? Oh, sono duwite iku lho kok golek mangan kok angel. Bayangkan kalau tidak ada uang. Karena itu kalau kita lihat puasa itu sebenarnya ngajarin itu. Nah, mahasiswa yang lain tadi saya cerita tentang orang Cina. Mohon maaf. Saya kuliah di Singapura itu dapat beasiswa. $2.500 Singapura setiap bulan. Zaman itu $1 Singapura itu kira-kira 7.500. Berarti 1 bulan itu saya dapat duit kira-kira 22 juta. Akeh nggih, Bu? Akeh nek dikirim ning kene. Di Singapura nggo duit 22 juta saulan itu dadi wong miskin. Tapi saya punya teman dari Cina, dia bilang, beasiswa yang $2.500 ini saya harus nyimpen 1.500 setiap bulan. 4 tahun kali 1.500 tak bawa pulang ke Cina, saya sudah kaya. Karena itu ketika saya cerita bahwa di bulan Ramadan itu orang juga harus sedekah, dia bilang, si aneh wong Islam gitu, duit kok dikek nang liya. Gitu. Dia ini punya beasiswa 2.500. Direwangi rodok-rodok luwe, direwangi tinggal di tempat yang tidak baik. Yang penting iso nyimpen 1.500 setiap bulan. Supaya 4 tahun 1.500 kali 4 tahun itu kan banyak kalau dibawa ke Cina sana. Maka begitu ikut acara buka puasa, kemudian mendengarkan ceramah tentang pentingnya bersedekah, dia bertanya kepada saya, kok ono wong kei duwe? Ini luar biasa. Sehingga Ramadan itu dalam hal ini tadi ritual. Puasanya itu ritual. Ya, tidak makan, tidak minum, itu ritual. Tapi kenapa kita mau melakukan puasa kok repot-repot gak mangan gitu loh. Karena kita punya keyakinan. Tapi keyakinan yang kemudian kita jalankan dalam bentuk ritual tadi itu harus punya akibat sosial, yaitu peduli pada orang lain. Akibat yang kedua, kalau pada cerita tentang pengalaman hidup di negara lain.
Ampun, saya mau cerita begini supaya adik-adik ini punya motivasi. Saya pernah tinggal di Australia, di Singapura, di Amerika, juga di Eropa. Rumah saya LA aslinya. LA itu bukan Los Angeles tapi Lamongan asli. Nah, saya mengalami apa yang ada seorang tokoh pembaru Islam dari Mesir namanya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini menulis kitab tafsir Al-Manar. Kiai Ahmad Dahlan konon dulu naik kereta api dari Jogja mungkin ke Surabaya, baca sebuah majalah yang juga diterbitkan oleh siapa? Oleh Muhammad Abduh itu, namanya Al-Urwatul Wuthqa. Di depan dengan orang begini di kereta api itu. Ternyata dilihat, loh, kok sediwaca podo. Akhirnya sama Kiai Ahmad Dahlan disapa. Jenengan sinten? Saya Ahmad Surukati. Ahmad Surukati itu siapa? Pendiri Al-Irsyad. Ternyata Kiai Dahlan sama Surukati ini wacanane podo gitu. Sama-sama membaca karya-karya intelektual Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini lalu menginspirasi salah satunya yang membuat Kiai Dahlan itu punya inspirasi tak ngedeko Muhammadiyah. Itu salah satunya adalah Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh ini siapa? Beliau adalah profesor di Universitas Al-Azhar, Mesir. Pikirannya sangat maju. Beliau punya guru namanya Jamaluddin Al-Afghani. Tapi karena kemajon. Makanya istilahnya itu Muhammadiyah adalah Islam berkemajuan, bukan Islam sing kemajuan. Kalau kemajuan itu apa maksudnya? Kabeh sakmene kok awakmu ning kono ya aneh kan gitu. Kliwat. Kebat kliwat kira-kira begitu. Ora satset, terlalu satset jadi kebat kliwat. Muhammad Abduh itu kira-kira begitu dalam pemikiran. Maka dia mengkritik Al-Azhar, mengkritik sistem pendidikan, hingga akhirnya dipecah dari Al-Azhar lalu ikut gurunya ke Eropa, yaitu ke Paris, Prancis. Ketika di Prancis itulah lalu Muhammad Abduh ngomong begini. Inni ra'aitul islama fil gharbi wa ma aral muslimin. Di barat saya melihat Islam, tapi saya tidak melihat umat Islam. Wa ra'aitul muslimina fi syarqi wa ma aral islama, kata dia. Dan di negara-negara timur saya melihat orang muslim sak bajek itu bos panggil. Buahnya itu. Wa ma aral islama, tapi saya tidak melihat Islam. Kita ngertos apa yang dimaksud oleh Muhammad Abduh. Perilaku, sifat, nilai. Wong Islame akeh. Tapi lampu merah sik abang kuwi lho, wis dibal-bel kok mburi. Gitu. Itu apa ada hubungannya dengan perilaku Islam? Loh, jangan dikira. Di Australia itu ngebel ini pelanggaran. Sehingga kalau ada orang ngebel itu titit itu pikirannya yang dibel apa? Kok ono menungso primitif di sini. Jadi negara di mana mereka mungkin tidak mengenal, tidak kenal Islam. Karena dosen saya bercerita bahwa makin hari memang orang di Australia itu jumlah terbesar penganut agama terbesar itu orang Kristen. Tapi jumlah orang ateis itu makin hari makin banyak. Tapi di negara di mana ateis itu makin banyak, ngebel klakson itu tidak boleh, karena itu mengganggu sistem sosial. Dari situ lalu saya merenungi, oh iki sing dimaksud oleh Muhammad Abduh. Nate ngantri, Bapak Ibu, antrian. Kinten-kinten lek enten wong rodok meleng ngeten, jenengan ngilingaken apa mumpung gak roh. Nah, gitu. Serop. Saya pernah mengalami, ini contoh ya, untuk menjelaskan yang disebut oleh Muhammad Abduh tadi itu loh. Bahwa saya melihat Islam tapi tidak ada orang Islam.
Saya melihat orang Islam, Islamnya nggak ada. Jadi saya ngantri begini di sebuah kantor pos di Australia. Ada 2 loket. Loket iki kok dawa batinku. Sing iki kok gak ono wonge blas. Maka saya ngantri di sing gak ono wonge. Biasa, wis terlatih di Jawa untuk nyari jalan pintas itu loh. Jadi saya berdiri yang tidak ada orangnya. Sambil siul-siul gitu lah. Ternyata ada tulisannya close. Next counter please. Tapi saya tetap tidak tahu. Di belakang ada orang. Jawil-jawil saya. Excuse me. Yes. Are you in the queue? Kamu ngantri ya? Iya. Mohon maaf. Loket ini tutup. Jadi kamu harus ngantri di sini. Oh ya, terima kasih. Akhirnya saya ngantri di loket sebelah yang panjang tadi itu. Orang yang tadi mengingatkan saya suruh di depan saya. Dia bilang apa? No, kamu di depan saya. Ya tapi saya kan keliru. Iya, tapi kamu datang lebih dulu. Maka kamu tetap berhak di depan saya daripada saya. Kinten-kinten kalau kita, wah mumpung garoh tadi sih. Nah, itu. Ini perilaku. Sehingga yang disebut oleh Muhammad Abduh tadi itu, saya lihat Islam di barat, tidak lihat orang Islam itu maksudnya Islam sebagai nilai, sebagai praktek. Karena itu tadi, keyakinan, ritual, sosial itu nggak bisa dipisah. Gitu. Orang barat bagaimana? Sosialnya bagus. Tapi mungkin tidak punya ritual dan tidak punya keyakinan kepada Tuhan. Mestinya kita balik. Wong sing ora percaya kepada pangeran ae ngono. Masa awake duwe pangeran gak ngono. Nah, satu lagi cerita. Ini anak saya 1, 2, 3. Yang pertama itu kelas 3 aliyah. Sekarang kelas 3 aliyah, lahir di Australia. Waktu saya kuliah. Umur kira-kira 1 tahun saya bawa pulang ke Indonesia. Jadi pulang ke Indonesia, kuliah sudah selesai. Saya bawa bayi 1 tahun, istri saya bawa koper, saya juga masih bawa koper agak besar. Baris ngantri mau check-in pesawat. Belum check-in pesawat, maksudnya baru mau masuk ruang tunggu. Tiba-tiba ada orang pakaian seragam keamanan, gede, tinggi, besar itu. Wajahnya tidak senyum, datang kepada saya. Ini anakmu. Waduh. Saya bilang, ya, ini istrimu. Batinku lah pokoknya takut bujuku bareng. Karena ternyata di beberapa negara itu orang yang kita bawa belum tentu yang melahirkan anak kita. Makanya ada istilah nama belakang itu jadi penting di negara-negara itu. Karena nama belakang itu menyatakan bapaknya. Saya pernah kerja sebagai tukang bersih-bersih di sebuah restoran di Australia sambil liburan kuliah gitu. Lah kok teman saya yang sama-sama tukang nyuci piring itu tanya, kamu di sini bawa istri, bawa pasangan? Iya. Tiba-tiba, dan kamu punya anak? Punya. Itu anakmu dengan dia apa enggak? Saya kan tersinggung gitu, tapi dia cerita, lu enggak, di sini nanya gitu tuh biasa katanya. Lalu dia begini, aku besok enggak masuk kerja. Ada apa? Saya tanya, karena pacarku melahirkan. Dia bilang pacarku melahirkan, bukan istriku loh ya. Jadi tiru. Ini saya cerita hal yang nggak baik gitu ya. Saya cerita tentang hal yang nggak baik. Jadi dia bilang begitu, pacarku melahirkan, jadi aku besok tidak masuk. Maka di formulir ya, di formulir kalau kita ngisi apa-apa, terus periksa kehamilan tuh, pertanyaannya bukan nama istri, nama suami. Di situ ada tulisan statusnya apa? Suami, pasangan, spouse. Kalau spouse itu berarti betul-betul suami istri. Tapi dalam garis miring itu ada partner. Partner itu berarti ketemu dengan dalam pada cocoknya wes urip bareng kira-kira gitu. Nah, ada juga yang begitu. Tapi dalam hal yang seperti itu tadi. Terus saya ditanya gitu, ini anakmu? Ya, anak saya. Ini istrimu? Ya. Ikut saya. Waduh. Karena apa saya takut? Karena pernah satu ketika di bandara di Melbourne, di sebuah kota di Australia itu, saya kena random check. Mungkin didelok wajahnya kok wong Jawa. Didelok paspornya kok Lamongan. Saya dimasukkan ruang khusus agak lama. Dan dia bilang, mohon maaf kami melakukan random check. Random check itu cek acak.
Kira-kira awak mungkin teroris apa gak? Kira-kira gitu. Ya untung nama saya itu rodok tidak Islam di depannya itu. Coba kalau nama saya sangat Islam itu mungkin gak bisa pulang. Tahu dia bilang, ikut saya. Waduh, ikut saya. Ternyata dia bilang, kamu bawa anak kecil, bawa barang, peraturan di sini kamu harus lewat jalur khusus, gak perlu ngantri. Saya dibawa ke jalur khusus dan tidak perlu ngantri, langsung dikasih boarding pass, duduk di tempat khusus. Alhamdulillah. Kinten-kinten jenengan panggih ngeten kinten Juanda napa mboten? Jujur niki. Panggih napa mboten? Nate? Mboten direken. Iku wau. Roh arek cilik rewel tambah diseneni. Nah, maka ini tadi puasa itu, agama itu di dalamnya ada 3. Yang pertama adalah ritual, keyakinan. Yang kedua adalah ritual dan yang ketiga adalah sosial. Nyambung kabeh, gak iso dipisah-pisah. Aku tak sholat tok, wis gak usah apik karo tangga. Gak bisa. Atau aku tak percaya kepada Tuhan tapi gak perlu sholat. Nah, itu. Ada yang begitu katanya. Orang yang beragama itu cukup eling pangeran, gak perlu sholat. Ya wis lek ngono sampean, ada yang bilang, boleh gak beragama kayak gitu? Boleh. Tapi ibaratnya begini, sampean koncoku, sampean tak eling tok, rata tak kei apa-apa. Kira-kira sampean piye? Aku iki kancamu kok. Rata apa kei apa-apa? Ya tapi aku eling sampean. Kita ngoten. Kita eling pangeran tapi ora tahu melakukan ritual, maka itu tidak disebut beragama. Maka puasa ini pelajarannya kira-kira begitu. Yang pertama adalah bahwa kita ini diajak berpikir merasakan lapar. Kita masih punya harapan. Itu kata Rasul kan begitu. Orang puasa itu punya 2 harapan. Harapan yang pertama adalah nanti buka puasa. Kita ini meskipun orang dewasa, kadang-kadang ya koyo cah cilik. Ngumpul sembarang kalir. Padahal kalau sudah kena air 1 teguk sudah selesai. Dan itu sebenarnya mengatakan kepada kita itulah hawa nafsu kita dan dunia. Kita pengen sembarang kalir, begitu meninggal tidak ada yang kita bawa. Ada orang bercerita begini, orang kaya itu kira-kira kalau meninggal anaknya sayang pada dia apa enggak? Karena ada cerita orang kaya, rumahnya bagus, pintu rumahnya itu mungkin dari kayu jati ukiran yang sangat mahal. Begitu orang ini meninggal, mudene ini pengen nguji keimanan anaknya. Kira-kira anaknya ini cinta bapaknya apa enggak. Tapi sekaligus juga memberi pelajaran. Ditanya, ya apa lawange omahmu bapakmu iki digawe papan kuburan. Mboten ngoten Mudin. Iya kan bapakmu ki sugih. Kuburane ya kudu apik. Papannya di kuburan itu juga harus bagus. Ya apa lawang teko jati iki dibongkar, dipotong-potong kanggo bapak. Anaknya enggak boleh kan. Pun ngoten tukokno kayu kiloan mawon lho. Jadi orang kaya sekaya itu. Ternyata ketika mati anaknya pun nyangoni lawang bila ora gelem. Sangoni kayu kiloan. Ini pelajaran yang luar biasa bahwa ternyata puasa juga mengajarkan kepada kita. Puasa lapar, begitu minum seteguk sudah kayak gak pengen mangan. Itulah bahwa kehidupan di dunia ini juga kalau kita turuti nggak ada habisnya, tapi sebenarnya yang kita butuhkan itu hanya seteguk air. Karena itu mari kita jalani puasa ini dengan niat ibadah setahun pisan, mboten. Tapi lebih dari itu adalah kita ketemu Ramadan lagi, berarti kita diberi oleh Allah kesempatan untuk merasa lapar lagi itu. Kan ini aneh ya. Kalau saya ada acara-acara dengan mahasiswa itu, saya bilang, mangano sak kuatmu. Kok begitu Pak? Karena dulu ketika saya masih mahasiswa, pengen mangan enak raiso, tuku. Saiki iso tuku ra oleh mangan. Manusia itu begitu. Ketika kita bisa beli sekarang ini gak oleh, itu gak oleh.
Saya ya alhamdulillah lancar. Bulan Agustus kemarin tahun lalu ya, operasi batu ginjal. Batunya utuh diambil. Kata dokter, "Pak, ini kami lab dulu ya. Seminggu kemudian datanglah ke sini. Nanti kami jelaskan kira-kira batu ini pembentuknya apa." Nah, gitu. Kurang minum itu pasti. Tapi dia pengen tahu karena ternyata banyak, ada 10 zat yang kira-kira bisa menjadi batu ginjal. Seminggu kemudian saya datang. Kontrol, "Oke Pak, saya nyatakan sembuh. Tapi batu ini perlu diperhatikan." Akhirnya batu itu di lab dan kira-kira apa dok yang membuat penyakit batu ginjal itu ada di dalam tubuh saya. Beliau mengatakan begini, "Kurangi mangan enak." Kurangi mangan enak katanya. Apa definisi enak itu? Jangan lagi makan udang, jangan lagi makan cumi, jangan lagi makan kepiting. Enak kabeh. Dan kalau saya makan pulang ke Lamongan kan dia makannya itu. Artinya beliau ingin mengatakan itulah kita ya. Sehingga puasa ini harus kita bawa. Puasa bukan hanya di bulan Ramadan, tapi puasa ini ada di sepanjang tahun. Bukan hanya dalam kepedulian kepada sesama, bukan hanya dalam membawa Islam ini sebagai nilai, tapi juga di dalam menimpa perasaan untuk diri kita. Oh, jangan berlebihan. Nah, kira-kira begitu. Sudah 50 menit. Itu. Sudah 50 menit. Oke, karena itu saya ingin sedikit lagi ya. Sedikit lagi, ben pas sak jam. Itu berarti 10 menit lagi. Yang terakhir, ini kaitannya dengan Islam tadi itu loh. Islam tadi. Islam di tempat kita atau di tempat lain. Tahun 2018. Akhir. Saya itu tergabung dalam sebuah organisasi peneliti agama dan politik, kira-kira begitu. Kantornya di Italia. Jadi antara tahun 2018 sampai tahun 2022 di seling-seling COVID itu, saya rutin datang ke Italia untuk rapat-rapat, pertemuan-pertemuan. Satu ketika kami pertemuan dan di situ ada jamuan makan malam. Bayangan saya, wah, makan di Italia itu berarti pisah kan gitu. Pikirku pisah aja wis enak. Apa maneh pisah Italia. Ternyata begitu disuguhkan. Kalau tidak ingat bahwa perut saya harus terisi, mungkin saya muntah. Ternyata gak enak pisahnya. Jadi pisah yang kita makan di Pizza Hut itu pisah cita rasa Jawa. Jenenge pisah tapi rasanya rasa Jawa. Karena pisah Italia itu gak seenak yang kita bayangkan. Di sela-sela makan pisah yang saya tidak doyan itu, teman saya dari Bulgaria di sebelah kiri. Di sebelah kanan dari Albania. Sama-sama orang Eropa. Dia tanya kepada saya, "Pradana, kamu ini orang Muslim yang taat apa bukan?" Waduh. Di Eropa, di Amerika itu, tanya tentang agama itu nggak boleh sebenarnya. Ojo mana takok kue sholat apa gak itu. Tanya agamamu apa saja itu nggak boleh, karena itu bagian dari privasi. Apa mana takon sampai rabi apa enggak? Urusanmu apa kan gitu. Tapi karena kami ini sudah akrab, sama-sama peneliti di bidang agama dan politik, sudah kumpul 2 tahunan, dia tanya, "Pradana, kamu ini Muslim yang taat apa enggak?" Itu bahasa Inggrisnya begini, "Are you a practicing Muslim?" Saya bilang, "Yes, I am." Dia tanya, "Ukuran taatmu apa?" Repot. Saya bilang, "Paling tidak saya sholat 5 waktu." Lalu dia tanya, "Do you read Quran?" "Kamu baca Quran?" "Baca." "Kamu ngerti Quran?" "Ya, sedikit-sedikit ngerti. Saya ngajar hukum Islam, masa gak ngerti Quran?" Dia itu mau ngarep takon, apakah betul bahwa bahwa Quran itu menyebutkan kekerasan? Bapak Ibu, kinten-kinten loh ya. Duwe kanca wong luar negeri, Kristen, takon, betulkah Islam itu, Al-Quran itu menyebut kekerasan? Lek jenengan ditakoki kados ngoten, kinten-kinten piye jawabe? Apa ora iso jawab, wis kemringet dhisik? Kira-kira betul apa enggak bahwa Quran menyebutkan kekerasan? Tidak. Jawaban tidak ini betul apa salah? Betul.
Dan jawaban tidak itu adalah salah. Kenapa? Pertanyaannya kan, apakah Quran menyebutkan kekerasan? Saya jawab, iya. Dia kaget. Berarti betul bahwa Islam mengajarkan kekerasan? Tidak. Loh, kok ini piye tau? Kata dia itu. Tak tanya apakah Quran menyebutkan kekerasan, kamu bilang iya. Tak tanya apakah Islam mengajarkan kekerasan kepada umatnya, kamu bilang tidak. Sing bener sing di. Bener karo-karo. Nih, saya bilang gitu. Saya bilang begini, kan kamu pertanyaan pertamanya adalah apakah Quran menyebutkan kekerasan? Saya bilang iya. Yang kamu tanyakan menyebutkan. Ada cerita tentang Qabil Habil. Apakah itu bukan cerita kekerasan? Ada cerita tentang Yusuf dicemplung no sumur karo dulur-duluri. Apakah itu bukan cerita menyebutkan kekerasan? Betul saya bilang. Tapi menyebutkan itu bukan berarti mengajarkan. Saya bilang begitu. Bu guru, Pak Guru yang di sini mungkin di kelas ngomong contoh welek. Apakah kita membuat contoh-contoh murid dablek itu maksudnya melwole? Kan enggak. Kita ngasih cerita tentang bocah nakal. Itu maksudnya kepada murid-murid kita adalah garis bawahnya adalah ojo tiru kan gitu. Oh dia manggut-manggut itu. Dia manggut-manggut. Oh begitu. Berarti Quran ini canggih ya. Dalam batinku dasmu. Memang canggih gitu. Maksud saya adalah itu tadi. Ternyata begitu kita ini praktekkan Islam sebagai nilai, seperti yang dipraktekkan, yang dikopongkan oleh Abdul itu, awak dewe gak perlu kampanye aku iki Muslim, tapi orang tuh, oh, jadi Muslimku ngono kuwi ta. Ada yang merenung. Bagi yang negatif jadi negatif, bagi yang positif jadi positif. Kenapa? Ada orang mengamati, loh, kuwi wong Muslim lek salat sandalnya dicopot. Siapapun dia sandalnya dicepot, sepatu dicopot. Dia bandingkan dengan Kristen. Orang Kristen masuk gereja nggak pakai sandal, nggak sempat semuanya itu, harus pakai sepatu. Ini bisa dilihat oleh orang luar negatif dan sekaligus positif. Negatifnya adalah pancen Islam ki agama kopro, kan gitu. Jadi balik ya, sing kopro iku sing nyopot sandal apa sing gawe sandal ke ruangan, kan gitu. Tapi yang positif mengatakan berarti Islam ini memang agama yang sangat egaliter. Egaliter artinya setara. Kalau sudah masuk masjid sudah tidak ada pangkat. Kalau sudah masuk masjid sudah tidak ada kue sopo. Kabeh cepot sandal, kabeh cepot alas kaki. Artinya adalah lepaskanlah semua atribut duniamu. Wah, itu. Makanya itu tadi kata Abdul, Islam ini kalau kita praktekkan nggak perlu ngomong bahwa aku Muslim. Tapi seperti disebut oleh Rasulullah, al-muslimu man salimal mar'u min lisanihi wa yadihi. Sing diarani wong Islam kuwi, sing wong liya ketika di sebelah gini, aku aman sama dia. Aman dari lisannya, aman dari tangannya. Berarti ora dirasani. Aman dari tangannya berarti ora dilarani. Tapi lek kok sampean lungguh karo wong ndang cepet-cepet pengen lunga, lah apa kowe kok ora gelem lungguh mbek wong iku? Wis amit-amit. Betul agamanya Islam, Muslim dia, tapi membuat orang lain tidak nyaman berarti kita masih seorang Muslim yang belum mempraktekkan Islam. Al-muslimu man salimal mar'u min lisanihi wa yadihi. Nah, yang paling akhir, contohnya begini. Menawi mangke wonten tas tertinggal di kursi ini. Kinten-kinten lho ya. Rong jam kas sik ono ora tas kuwi. Kalau di sini saya yakin masih ada. Bodi singgahno ning kantor. Tapi itu kalau di terminal ojo maneh dideleh. Wong wis njero sak lho digerayai kan gitu. Saya pernah mengalami sendiri. Nganter anak yang masih TK sekolah di Singapura itu. Naik kereta api. Begitu turun, saya kok merasa opo ya sing ilang. Apa ya sing keri? Tapi saya nggak ingat apa yang tertinggal. Begitu sampai rumah masuk kamar, loh, tas anak saya nggak ada. Waduh, panik itu. Oh, isinya macam-macam, termasuk dompet segala macam. Akhirnya saya punya pikiran, oh kalau begitu saya akan nelpon kantor kereta api. Saya telepon. Saya tadi naik kereta api dari sini turun di sini, kira-kira jam segini jalur ini. Ternyata tas saya tertinggal.
Warna apa? Oke, kami akan cek. 2 jam kemudian, saya ditelepon lagi. Tadi saya nelpon, sekarang dia yang nelpon. Apakah ciri tasmu begini? Saya bilang, iya. Oke, tas itu sudah kami temukan dan kami simpan di kantor pusat kereta api. Silakan kamu ambil dengan membawa paspor. Begitu saya ambil, saya lihat. Utuh, tidak ada yang hilang. Maka itu tadi sekali lagi. Betapa indahnya. Ya, kalau kita bisa memulai Islam ini dari yang kecil-kecil, ya dari komunitas Muhammadiyah kecil-kecil, betul-betul Islam ini tidak kita jadikan semata-mata sebagai identitas, tapi sebagai nilai. Mungkin nggak perlu dakwah, Pak. Nggak perlu dakwah. Wong delok tok iku wis aku tak melu Islam. Karena kunci dakwah Nabi Muhammad itu adalah memberi contoh. Ada orang diomongi gak nyantol. Tapi begitu diberi contoh, gak usah diomongi, melu dewe. Cerita lagi terakhir tentang orang Jepang, orang Indonesia di Jepang. Rokok balbul. Enten sing rokokan ten mriki? Enten. Pun tobat. Kula nggih nate rokokan. Dulu ketika di Jepang orang Indonesia rokok balbul. Dibuang. Ada orang Jepang lewat. Puntung rokok itu diambil. Dimatikan apinya. Dibungkus dengan tisu. Kemudian ditaruh di tempat sampah. Kepada orang yang buang puntung tadi itu. Orang Jepang ini lalu bilang. Coba. Isin apa isin? Nek kula mboten isin. Gak ndirai. Tapi ternyata tindakan itu lalu bisa menjadikan orang ini tobat. Besok lagi dia nggak mau, 1 ngerokok sembarangan, nomor 2 buang sampah sembarangan. Dan ternyata Indonesia ini oleh orang-orang di luar negeri itu disebut sebagai the paradise of smoker. Surga bagi para perokok. Rokok sanggon-gon. Di tempat-tempat lain itu. Misalnya anak-anak remaja itu mau beli rokok. Misalnya ada orang punya toko. Ada anak beli rokok. Ya dikasih aja di sini. Di negara-negara maju. Mau beli rokok itu ditanya. Mana identitasmu? Didelok umurnya gak sampai wes mulia. Tapi aku nggak duit lho Pak. Iya orang masalah duit. Ini masalah umur. Gitu. Nah maka sekali lagi. Sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah. Bahwa agama. Semuanya termasuk tentu saja Islam itu selalu punya 3 hal. Yang pertama adalah keyakinan. Keyakinan itu berarti ilmu, berarti wawasan tentang agama. Yang kedua adalah ilmu, wawasan, pengetahuan tentang agama ini harus dipraktekkan, itu namanya ritual. Ritual itu ya ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, umroh dan lain-lain. Tapi yang ketiga adalah bahwa agama juga harus punya unsur sosial. Maknanya itu adalah agama yang kita praktekkan sebagai ritual, agama yang kita yakini sebagai keyakinan, itu harus punya efek, punya akibat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita ini tidak hanya menjadi muslim yang muslim saja, tapi muslim yang juga islami. Karena apakah ada muslim yang tidak islami? Apa ada muslim yang tidak islami? Kathah, sing ngomong kathah piyambake nggih mboten kula. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa kita sambung di masa-masa yang akan datang. Dan tentu saja saya merasa mendapatkan kehormatan yang luar biasa untuk hadir di forum ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan umur panjang untuk menjalani, menyongsong ibadah Ramadan yang akan menyapa kita dalam hitungan hari, beberapa hari yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Narasumber yang luar biasa.